Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Ukar. Saat ini saya ingin membahas mengenai tugas semester genap tahun ajaran 2024-2025 pada mata kuliah perekonomian Indonesia. Topik yang saya ambil adalah kondisi kemiskinan dan pengangguran di era digital. Kenapa sih saya ambil kondisi kemiskinan dan pengangguran di era digital? Karena di era digital saat ini dunia perindustrian baik dalam bentuk ekonomi ataupun sosial sangat-sangat bergantung kepada teknologi digital. Banyak sekali pemasar-pemasar yang menggunakan digitalisasi untuk memasarkan produk-produknya. Nah, yang seperti kita ketahui saat ini kebanyakan orang itu berbelanja di beberapa platform seperti Shopee, Tokopedia, Blibli.com dan lain sebagainya. Ada beberapa ada beberapa hal yang mengakibatkan kepada kesenjangan sosial di antara konsumen yang ada di Indonesia saat ini. Nah, saya memulai dengan bab 1, pendahuluan dan konteks terkini. Pada tahun 2023 terdapat 25,9 juta jiwa di bawah garis kemiskinan yang menunjukkan penurunan dari puncak yaitu angka 27,5 juta jiwa. Memang dalam konteks ini pemerintah berhasil menurunkan 2 juta jiwa di mana dari miskin ke menengah. Kenapa demikian? Akses telepon seluler dan internet terbukti signifikan menurunkan kemiskinan secara spasial. Namun masih ada kemiskinan global dan kemiskinan digital. Provinsi seperti halnya Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Timur itu masih tertinggal dari akses internet. Banyak sekali daerah di sana yang sulit dijangkau oleh internet. Kenapa? Karena kesenjangan pembangunan dari pemerintah yang mana tidak meratanya pembangunan. Nah, pengangguran pada tahun 2023 terdapat 7,86 juta jiwa pengangguran. Itu memang turun dari angka 8,42 juta jiwa di tahun 2022 yang dikutip dari kompasiani.com. TPT Agustus 2024 sebanyak 4,91%, tetapi tetap tinggi pada kelompok usia 15 sampai dengan 24 tahun sebesar 17,3%. Era digital menyebabkan mismatch keterampilan kebutuhan pasar pada telepon, internet, sementara banyak pekerja informal atau anyar melek mengenai kesenjangan skill. Era digital telah menjadikan kekuatan ekonomi global Indonesia sebagai negara G20 dan sebagai ekonomi terbesar di ASEAN menghadapi tantangan sekaligus peluang di arus globalisasi dan transformasi digital. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% melalui digitalisasi ekonominya. Namun, tidak semua segmen masyarakat menikmati transformasi ini secara merata. Nah, fenomena kemiskinan digital ketika masyarakat tidak memiliki akses dan literasi teknologi ternyata menyertai kemiskinan ekonomi klasik terutama di daerah tertinggal seperti Papua dan Papua Barat serta Maluku dan lain-lain. Sementara itu, pengangguran di era digital menunjukkan semuanya tidak berbanding lurus dengan akses teknologi. Mismatch keterampilan digital membuat banyak manusia terutama di generasi muda sulit mendapatkan pekerjaan layak meski ekonominya bertumbuh. Studi dari Semeru dan UNDP menekankan isu inklusi digital secara literasi sebagai kunci sebagai kunci keberhasilan transformasi digital yang adil. Ini kesenjangan menjadikan negara lebih kaya secara nasional. Namun
menyisakan kantong kemiskinan digital dan pengangguran struktural. Lalu gambaran terkini mengenai kemiskinan. Angka kemiskinan nasional pada September tahun 2024 tercatat sebesar 8,57%, sekitar 23 sampai dengan 25 juta jiwa. Lalu kemiskinan ekstrim atau multidimensi tercatat sebesar 1,6% pada tahun 2024 yang dikutip dari in.wikipedia.com. Lalu kutipan dari data.goodstar.id, proyeksi menunjukkan tren penurunan sampai dengan 14% berbagai standar pada tahun 2025 dan terus menurun hingga tahun 2027. Digitalisasi dan kesenjangan yang terjadi seperti dikutip dari suara.com, digital dan akses internet sangat variatif. Urban mencapai 84% sampai dengan 90%. Penetrasi dan hanya kurang dari 26%. Studi Susenas pada tahun 2019 sampai dengan 2020 menunjukkan menurunnya kemiskinan digital secara nasional. Namun, wilayah seperti Papua Barat, NTT, Maluku dan lain sebagainya tetap tertinggal. Dari situ terlihat hubungan negatif signifikan antara pengguna teknologi informasi dan kemiskinan dimediasi oleh IPM, sedangkan buta huruf dan pengangguran meningkatkan kemiskinan. Lalu pengangguran dari beberapa sumber yang dikutip, tingkat pengangguran terbuka secara nasional pada tahun 2024 sebesar 5,86%, mencapai 4,82% sampai dengan 5%, sekitar 8,4 juta pengangguran pada bulan Februari 2024 sebesar 5,86%. Generasi muda rentan umur 15 sampai dengan 24 tahun mengalami tingkat pengangguran terbuka sebesar 17,3% pada bulan Agustus 2024. Fenomena Not in Education Employment Training atau NEET mencapai 10 juta jiwa, menunjukkan mismatch skill dan kebutuhan lapangan pekerjaan. Lalu tantangan utama pertama yaitu adalah mismatch keterampilan. Pergantian tuntutan kerja ke sektor digital tidak diiringi dengan peningkatan sumber daya manusia. Lalu yang kedua, kesenjangan infrastruktur. Kurangnya akses internet di daerah tertinggal memperdalam kemiskinan. Yang ketiga, regulasi dan intuisi. Meski ada BP2K pada tahun 2024 dan kebijakan inklusi digital, koordinasi dan keterlibatan daerah masih terbatas. Yang keempat, struktur pekerjaan informal, yaitu banyak pekerja digital informal seperti ojol, content creator dan afiliator serta lain-lain yang tidak memiliki jaminan sosial dan pendapatan yang masih naik turun atau fluktuatif. Indonesia saat ini memang berada di persimpangan penting. Digitalisasi membuka peluang percepatan ekonomi, namun di sisi lain berpotensi menciptakan kesenjangan ganda, yaitu kemiskinan digital dan pengangguran secara struktural. Teori kemiskinan yaitu yang diberikan oleh Amartya Sen, kemiskinan sebagai kekurangan kapabilitas, bukan semata pendapatan. Intuisi digital sebagai bagian kemampuan masyarakat mengakses peluang ekonomi. Lalu teori pengangguran Keynesian. Permintaan agregat kurang, tingkat pengangguran meningkat, yaitu digitalisasi bisa stimulasi permintaan dan penciptaan pekerjaan.
pengangguran struktural antara kebutuhan pasar, skill TIK, dan kualitas sumber daya manusia. Teori ekonomi digital 4.0. Teori John Adams dan Akobeng, yaitu ICT berpotensi mengurangi kemiskinan jika digunakan produktif. Industri 4.0 yaitu otomatisasi, big data, dan AI memerlukan sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi. Inklusi digital, UNDP, akses literasi kepercayaan digital, data protection yaitu indeks yang komprehensif sangat-sangat dibutuhkan. Lalu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah pada bulan Oktober tahun 2024 yaitu elevasi TNP2K jadi Agensi Kabinet Koordinasi Pengentasan Kemiskinan. Lalu yang kedua, inklusi digital UNDP, rekomendasi indeks inklusivitas digitalis, literasi perlindungan data pemerintah, digitalisasi jaringan pengaman sosial seperti SMIS, PKH, KIP, dan KIS. Lalu yang ketiga, pelatihan dan vokasi program berskala nasional termasuk digital skill, yaitu perlu sinergi triple helix pemerintah, industri, dan kampus. Yang keempat, yaitu infrastruktur dan regulasi palaparing. Telkom infra harus disertai dengan regulasi kompetensi agar harga dan kualitas bisa bersaing. Lalu apa sih solusi yang bisa kita rekomendasikan bagi kemiskinan dan pengangguran di era digital saat ini? Pertama, perluas dan percepatan infrastruktur internet yang terjangkau, teknologi multi-connection, fiber satelit, wireless untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil. Contohnya Maluku, Papua, Papua Barat, NTT, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, tingkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan digital program Skill Future oleh UNDP dan Microsoft menyasar sekitar 400.000 pemuda hingga tahun 2024 termasuk kelompok rentan. Lalu yang ketiga, sistem insentif dan perlindungan untuk pekerja informal, yaitu program kartu pekerja telah memang betul sangat-sangat efektif sebagai condition cash transfer atau CCT plus pelatihan menghasilkan 16,4 juta peserta melalui sistem digital rekomendasi perluasan CCT dan voucher pekerja ke pekerja informal. Lalu yang keempat, dorong inklusi digital untuk UMKM dan perluasan akses keuangan yaitu program Promise 2, pacu inklusi keuangan digital untuk UMKM di desa dan wilayah tertinggal. Yang kelima, bangun indeks inklusivitas digital dan sistem pelaporan yaitu pemerintah juga menerapkan P2P digital ecosystem. Yang keenam, tingkatkan literasi digital dan proteksi terhadap misinformasi digital. Konten moderation diperketat melalui Saman pada Januari 2025 untuk melindungi pengguna digital khususnya anak-anak. Lalu yang terakhir adalah sinkronisasi kebijakan digital dan reformasi regulasi yaitu koordinasi 6 pilar digital ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, R&D, ekosistem bisnis, inklusi keuangan, regulasi digital, dan yang bisa kita rekomendasikan adalah dengan membentuk payung koordinasi nasional antara Kementerian Kominfo, Kemenaker, Bappenas, dan Kemendagri. Dari pembahasan di atas bisa kita simpulkan dengan implementasi langkah-langkah di atas secara terintegrasi diharapkan kemiskinan menurun, akses ke peluang ekonomi melebar, lalu pengguna struktural khususnya di kalangan muda di antara umur 15 sampai dengan 24 tahun dapat diatasi melalui peningkatan skill, pertumbuhan ekonomi inklusif mendekati target 8 sampai dengan 9% dengan UMKM dan talenta digital yang kuat. Indonesia sebagai negara G20 dan ekonomi terbesar ASEAN menghadapi tantangan sekaligus peluang di arus globalisasi dan
transformasi digital. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Angka kemiskinan nasional sebesar 8,57% dan angka pengangguran yang mencapai 4,5%. Membuat pemerintah harus lebih kreatif dalam mencari solusi pengentasan kemiskinan dan pengangguran ini, yang mana banyak program yang sudah diluncurkan oleh pemerintah namun terkadang terkendala oleh sumber daya manusia yang kurang memadai. Ekonominya, perkuatan melek teknologi harus bisa mendorong kemampuan masyarakat dalam mengangkat ekonominya masing-masing. Perkuatan sektor digital harus segera dilakukan agar perkembangan teknologi bisa masuk ke daerah-daerah tertinggal dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan serta pengangguran. Pemerintah saat ini memang banyak sekali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mana kita ketahui sudah mengarah kepada para masyarakat kecil dan menengah. Namun program tersebut kadang-kadang salah sasaran, yang mana mengakibatkan yang miskin tetap miskin, yang kaya tetap kaya. Yang harusnya terjadi adalah pemerintah bisa mengambil sebuah keputusan bahwa memang yang miskin ini harus ditingkatkan taraf hidupnya agar mereka bisa meningkat dari sisi ekonomi dan penghidupan yang lebih layak, karena pemerintah harus menjalankan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, demikian yang bisa saya bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan saya ini bisa menambah wawasan Anda sekalian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.